Pemirsa, peristiwa menyayat hati harus dialami seorang suami yang harus kehilangan istri dan buah hati di dalam kandungannya diduga usai mengalami penolakan layanan medis oleh 4 rumah sakit di wilayah Jayapura, Papua. Kendala finansial dan fasilitas medis menjadi alasan kuat kejadian ini bisa terjadi. Benarkah demikian? Untuk perkembangan kasus ini kita sudah terhubung dengan Bapak Neil KB, suami dari almarhumah Ibu Irene Sokoy. Selamat sore Pak Neil. Sebelumnya kami turut berempati dan juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya istri dan buah hati Bapak. Kami turut merasakan duka yang Bapak rasakan. Namun sebelum kami melanjutkan, apakah Bapak berkenan untuk kami wawancara lebih lanjut Bapak Neil? Baik, Bila, silakan. Baik, Pak Neil, boleh kami ketahui bagaimanakah kronologi kejadian penolakan layanan kesehatan yang dialami oleh istri Bapak? Baik. Itu dari Yowari ketika dari jam sampai sore di Yowari jam 3 atau jam 4 itu dia tinggal sampai sekitar jam 12 atau jam 1. Waktu itu bayinya itu besar dalam perut, terus suster bilang dia punya jalan keluar itu agak sulit. Yep. Jadi Maitua dia bilang, aduh, dia minta kalau memang ini susah untuk melahirkan normal harus dioperasi. Yeah. Terus kita keluarga marah suster, kita minta rujukan ke Dian Harapan. Nah, dalam perjalanan ke Dian Harapan sudah sampai di Dian Harapan, mereka tanya ini lahiran yang keberapa, jadi keluarga bilang ini yang ketiga. Jadi bilang, oh, ini tidak bisa operasi, ini harus normal ini. Jadi karena bapak saya itu keluar, jadi kita lari ke rumah sakit AB lagi. Sampai di AB, dong bilang ruangan operasinya lagi direnovasi. Jadi sempat saya ribut dengan suster yang ada ikut kawal 2 orang. Saya bilangin, Pak, ini terus begini. Itu ya sudah. Kita lagi lari ke rumah sakit, rencananya mau ke 22, tapi dalam perjalanan Maitua ini dia punya keadaan sudah terlalu sesak sekali, sudah tidak bisa, jadi belok langsung ke Bayangkara. Terus sampai di Bayangkara, ruangan untuk BPJS-nya itu penuh. Jadi dianjurkan untuk ambil ruangan, dibilang yang ada cuma ruangan VIP. Tapi harus ada uang DP-nya 3 atau 4 juta. Yeah. Tapi karena keluarga belum bawa, bapak dengan kakak perempuan sempat minta tolong ke suster, dan bilang tolong dulu Kak, karena sudah sesak, nanti uang besok kita keluarga akan kasih. Intinya keselamat dulu ini. Yeah. Karena sudah terlalu sesak sekali. Itu di situ mereka bilang, ini sudah aturan. Jadi ya sudah, terpaksa jalan terakhir kita mau lari ke kedua. Baik. Dalam perjalanan ya sudah, itu punya ini tidak bisa. Baik, Pak Neil, berarti setelah dari Bayangkara itu Ibu Irene ini menghembuskan nafas atau bagaimana, Bapak? Dari Bayangkara kita, karena mereka bilang begitu, jadi kita putuskan untuk ke DOP 2. Jadi dalam perjalanan menuju ke DOP 2 sudah napasnya memang tidak bisa. Jadi suster yang ikut kawal mereka bilang ini tidak bisa ke sana, dia sudah terlalu sesakin, kita harus putar balik kembali. Dari dalam perjalanan itu yang sudah mendekati kembali ke Bayangkara lagi, sudah napasnya memang sudah tidak bisa. Baik. Pak Neil, tentunya kami turut merasakan yang Anda rasakan, namun kami ingin mengetahui juga langkah yang Anda dan juga pihak keluarga lakukan ke depannya akan seperti apa, Pak, menghadapi situasi ini? Untuk langkah ke depannya kita belum, keluarga pihak perempuan dengan keluarga saya pihak laki-laki kita belum bicara untuk hal itu. Nanti selesai acara penghiburan, selesai itu baru nanti kita keluarga bicara lagi. Baik, tentunya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Namun Pak Neil, kami ingin mengetahui
kejadian seperti yang Bapak alami, penolakan dari satu rumah sakit menuju rumah sakit lain dengan alasan harus ada biaya administrasi di muka. Apakah kejadian seperti ini baru pertama kali Bapak alami atau pernah orang lain di wilayah Anda mengalami hal serupa, Bapak? Untuk itu mungkin saya kurang tahu ya, karena memang saya juga eh, tidak begitu ini dengan media sosial. Mungkin ada yang pernah alami, cuman yang saya alami ini baru pertama kali yang saya tahu ini. Oke, Pak Nil, sebelumnya dari pengalaman Anda juga, apakah pernah berobat atau melakukan pelayanan medis di tempat atau 4 rumah sakit atau salah satu dari 4 rumah sakit tersebut, Pak Nil? Ya saya pernah di Yowari juga. Kalau sakit ya pernah berobat di situ. Oke, dari pengalaman Bapak, pelayanan mereka seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Kalau di Yowari berapa kali pernah ada masalah juga. Apa saja, Pak? Itu kadang-kadang kelalaian mereka itu dari cerita yang saya dengar, terus ada di media sosial bilang bahwa rumah sakit ini lambat pelayanannya, terus eh, keterlambatan tolong pasien juga pasti ada di situ. Memang berapa kali pernah keponakan saya juga ada bawa ke situ, pernah sempat juga bapak ribut karena terlambat itu pelayanannya. Jadi bapak sempat ribut, ini kamu lihat ini, kamu pikir bagaimana ini. Jadi begitu, agak keterlambatan juga di rumah sakit tersebut. Oke, Pak Anil, ini kan kejadian yang keluarga Bapak alami sempat menyita publik, di mana Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan akan melakukan audit mendalam terkait rumah sakit yang melakukan penolakan pelayanan medis. Tanggapan Bapak terkait langkah yang dilakukan pemerintah seperti ini bagaimana, Bapak? Untuk saya berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden karena memang ini mungkin ada kelalaian sedikit dari perawat, mungkin ada dokter juga. Jadi terima kasih sekali untuk Bapak Presiden dan tolong dilanjutkan saja. Kalau memang ada kelalaian apapun itu sesuai prosedur yang ada, dilanjutkan saja. Baik Pak Nel KB, tentunya kami ucapkan terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan semoga dari kejadian ini Bapak selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Salam sehat untuk Anda dan keluarga di sana, Bapak.